Untuk yang pertama, tadi pengertian dari statistika itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara bagaimana untuk mengumpulkan, merencanakan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengolah data sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dari suatu masalah. Ya, intinya jadi statistika itu caranya, ilmunya. Bagaimana kalian untuk mengumpulkan data, merencanakan sebuah penelitian, untuk menganalisis, menginterpretasikan, untuk mengolah data yang nanti pada akhirnya dari semua yang sudah serangkaian yang sudah kalian lakukan itu, kalian dapat menarik suatu kesimpulan dari sebuah permasalahan yang akan kalian teliti ya. Sedangkan untuk statistik, dia adalah sebuah hasil data atau suatu kumpulan data yang berbentuk angka, di mana hasil data ini atau kumpulan data ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram batang, dan sebagainya, yang isinya nanti adalah menjelaskan suatu masalah tertentu. Istilah-istilah dalam statistika yang biasanya akan kita temui, yang pertama itu adalah populasi, kemudian ada sampel, ada frekuensi, ada rata-rata atau mean, ada median, ada modus, ada jangkauan, ada kuartil, ada diagram dan tabel. Nah, ketika kita sudah memasuki yang namanya frekuensi, rata-rata, median, modus, jangkauan, kuartil, berarti itu kita sudah masuk ke bagian penyebaran data atau bagian pengolahan data. Berarti kita sudah mulai menghitung, sudah mulai ada rumus-rumus seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk diagram itu berarti nanti dia ada pada di bagian akhirnya. Setelah kalian menghitung, barulah data tersebut disajikan dalam bentuk ada diagram, ada dalam bentuk tabel. Diagram ini ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada juga diagram garis atau yang disebut dengan grafik. Biasanya diagram garis lebih sering disebut dengan grafik ya. Nah, tadi teman kalian ada yang menyebutkan istilah histogram ataupun ogive. Nah, histogram, ogive ataupun poligon itu termasuk ke dalam bagian dari diagram garis atau grafik tersebut. Karena proses penyajiannya itu dia adalah menggunakan titik-titik yang dihubungkan dengan sebuah garis. Ya. Ada bedanya, kalau histogram itu berarti dia akan membentuk sebuah kurva dari hasil garisnya, sedangkan grafik itu bentuknya tidak menentu ya, bentuknya dia bisa garis lurus, bisa naik turun ya, bisa zigzag. Itu bedanya antara histogram dengan grafik atau diagram garis biasa. Khusus histogram nanti dia grafiknya atau diagram garisnya akan membentuk sebuah kurva. Kurvanya biasanya itu adalah terbuka ke bawah. Histogram itu lebih tepatnya untuk menentukan titik puncak dari suatu penyebaran data. Populasi itu berarti keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Kalau kalian pasti pernah mendengar istilah populasi itu pada pelajaran IPA. Biasanya pada IPA populasi itu adalah menggambarkan atau menjelaskan keseluruhan makhluk hidup yang menempati suatu tempat atau suatu habitat ya. Itu dalam statistika pun populasi itu berarti dia adalah keseluruhan atau semua objek yang akan kita teliti. Misalnya, ketika kalian ingin meneliti tingkat kedisiplinan siswa-siswi SMP Dharma Putra Nusantara, berarti populasinya adalah semua siswa atau semua murid yang bersekolah di SMP DPN. Itu adalah populasinya.
Objeknya apa? Objeknya itu adalah siswa-siswi SMP DPN. Berarti populasinya adalah semua siswa, berarti dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, sedangkan untuk sampel itu adalah sebagian objek dari populasi yang akan diteliti. Kalau tadi objeknya kita menggunakan siswa-siswi SMP DPN, maka sampelnya adalah dapat kalian ambil hanya beberapa kelas. Misalnya untuk sampel dari kelas 7 bisa kita ambil kelas 71. Untuk sampel kelas 8 bisa kita ambil misalnya kelas 82. Untuk sampel kelas 9 misalnya bisa kita ambil kelas 91. Sampel itu sebagian ya, tidak semuanya. Tetapi sampel itu tidak boleh kurang dari 30%. Ya, berarti sampel itu sebagian, itu berarti bisa kita katakan setengahnya atau 50%-nya ya. Atau paling kecilnya itu adalah 35% dari populasi. Nah, sampel ini diambil secara acak atau secara random ya. Enggak bisa kita ambil mau ambil ini aja yang pintar-pintar aja gitu misalnya. Oh, anak-anak yang nggak pernah bikin pelanggaran aja, nggak bisa. Sampel itu diambil harus secara acak, asal comot asal ambil gitu, nggak bisa kita pilih-pilih gitu. Makanya tadi ibu katakan kalau seandainya populasinya atau objeknya itu adalah siswa-siswi SMP DPN, untuk ambil sampelnya ambil acak aja dari setiap kelas boleh, atau langsung kita sebutkan nama anaknya saja boleh. Tapi kan kalau dalam sebuah penelitian nggak mungkin kalian sebutkan nama anak-anaknya, tidak. Tetapi karena di sini kedisiplinan siswa itu bukan menyebutkan anaknya, tapi berapa banyak anak yang disiplin, berarti bisa kita ambil secara acak itu dari kelasnya. Mewakili kelas 7 satu kelas, kelas 8 satu kelas, kelas 9 satu kelas. Nah, nanti di situ bisa kita olah datanya, bisa kita teliti sejauh mana anak-anak yang disiplin ya. Berarti dari kelas-kelas yang terpilih itu atau kelas-kelas yang diambil secara acak itu nanti dia akan mewakili tingkat kedisiplinan dari siswa-siswi SMP DPN. Itu contoh untuk mengambil sampel. Kemudian ada lagi istilah yang namanya frekuensi. Untuk frekuensi itu bisa kalian lihat istilah atau kata-kata frekuensi, dia digunakan di bagian apa pada sebuah statistika, pada sebuah statistik. Frekuensi dia mulai digunakan ketika kita sudah masuk ke dalam bentuk tabel. Tabel itu berarti disajikannya di awal ya. Tabel itu bisa di awal bisa di akhir. Ada sebuah permasalahan yang disajikan dalam bentuk tabel, ada nanti hasilnya yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi dari sebuah contohnya kayak tadi gini. Contohnya kayak tadi ketika kita ingin mengambil tingkat kedisiplinan siswa-siswi SMP DPN, berarti ketika kita buat tabel yang pertama itu berarti misalnya kelas, berarti kelas 71 2 3 4 ya kan, 1 2 3 71 72 7 sampai nanti kelas 93. Nah, untuk jumlah siswa, jumlah siswa berarti itu masuk ke dalam frekuensi. Jumlah siswanya berapa? Frekuensi kelas 71 misalnya ada 30, 72, ada 30, 81, ada 40 misalnya. Itu namanya frekuensi. Frekuensi itu berarti jumlah dari setiap objek yang akan kita teliti. Nah, objeknya itu kan tadi dibagi-bagi ya. Ada kelas 71, 72, 73 seperti itu. Itu untuk frekuensi ya. Jadi jumlah data dari setiap objek yang akan diteliti.